kapan hari kiamat? Maka Rasulullah pun menjawab, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang ditanya. Ya. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Rasulullah pun tidak sok tahu di situ. Rasulullah bisa tahu hal yang gaib karena firman-firman Allah. Tapi kalau tidak ada firman Allah, tidak ada ya firman Allah, apakah dari Al-Quran atau dari hadis qudsi, maka Rasulullah pun juga tidak bisa menyampaikan bahwasanya ya sesuatu yang gaib itu ya hanya Allah yang mengetahui. Ya. Manusia tidak mengetahui apa yang gaib dan Allah mengetahui apa yang tidak manusia ketahui. Itulah yang dinamakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya jamaah. Maka perhatikanlah keadaan hati kita. Kadang kita itu sadar dalam keadaan hati kita sakit, seperti kita disakitin, sedih, ya, gundah gulana, resah, marah. Itulah timbul sakit-sakit hati kita yang kelihatan. Tapi yang sangat menakutkan adalah saat kita ya tidak merasakan sakit padahal kita kronis. Yang kita tidak merasakan sakit padahal kita sakit kronis. Itu karena kebodohan kita. Kita nikmat melakukan dosa dan maksiat, tapi kita tidak sadar melakukan dosa dan maksiat. Ya. Kita sedang hidup di atas kesesatan, tapi tidak merasa hidup di atas kesesatan. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal itu bahaya bagi dirinya sendiri, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang-orang yang ya sakit tapi tidak merasa sakit, yang sesungguhnya dia kronis tapi tidak merasa kronis, ya, sesungguhnya apa jamaah? Dia sedang dikuasai hawa nafsu. Bagaimana dia sadar akan itu? Itu apa jamaah? Itu suatu keburukan. Wong dia tidak punya iman, dia tidak jauh dari Allah. Kok bisa dikatakan kayak gitu, Abu? Karena orang-orang yang sedang melakukan dosa dan maksiat, itulah orang-orang yang tidak beriman. Kenapa Abu mengatakan itu? Karena Rasulullah mengatakan itu. Dan ulama sepakat dalam mengatakan itu. Ulama menyampaikan, tidak ada iman bagi seorang hamba, tidak ada iman pada diri seorang hamba yang sedang melakukan dosa dan maksiat. Ya. Mengacu kepada hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan tidak ada iman pada diri seseorang yang sedang melakukan zina. Tidak ada iman pada diri seseorang yang meminum khamar. Tidak ada iman seseorang yang sedang melakukan pencurian. Maka ulama sepakat menyampaikan tidak ada iman pada seseorang yang melakukan dosa dan maksiat. Berarti jelas jamaah, orang-orang yang sedang melakukan dosa dan maksiat jauh dari Allah. Jangan kita mengatakan, ya Allah kenapa engkau jauh? Karena engkau yang jauh. Bukan Allah yang jauh, karena engkau yang menjauh hingga engkau merasakan Allah itu jauh. Sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya. Ya Allah, kenapa engkau sesatkan aku? Ya Allah, karena engkau pada kesesatan. Bukan Allah yang menyesatkan. Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya jamaah. Kenapa kita merasa Allah menyesatkan? Karena kita mengambil jalan sesat. Kenapa Allah murka? Ya Allah, kenapa engkau murka? Karena engkau melakukan sesuatu yang dimurkai Allah.
Dan gak akan mungkin engkau sholat dengan khusyuk dan tumakninah, Allah murka, tidak akan mungkin. Kenapa Allah murka? Karena kita melakukan apa yang dibenci dan dimurkai Allah hingga Allah murka. Ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami jamaah? Sesuatu yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita jamaah. Ya. Kita melakukan kebaikan akan kembali kebaikan pada diri kita. Kita mendoakan buruk, ya sama saja kita mendoakan keburukan kepada kita. Maka kita diperintahkan untuk mengatakan yang baik atau diam. Itulah cerminan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu hendaknya mengatakan yang baik atau diam. Ya, melakukan suatu kebaikan akan kembali kepada kebaikan pada diri kita. Melakukan keburukan akan kembali keburukan pada diri kita. Ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah di dalam Islam itu, ya, segala apa yang kita lakukan, ya, akan dibalas setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dibalas di dunia, maka akan disempurnakan di akhirat. Dalilnya di ayat berapa? Di surat Ali Imran ayat 185 yang sering Abu sampaikan. Ya, apa jamaah? Pada hari kiamatlah akan diberikan sempurna balasannya. Maka jangan merasa aman. Saya kemarin korupsi Abu 500 juta, mengambil ya dana bantuan langsung orang-orang miskin contohnya. Tapi saya sudah dihukum 2 tahun Abu, bebaskan, sudah tidak punya dosa lagi. Belum. Kalau menurut Islam itu belum sempurna hukumanmu, maka akan disempurnakan kelak di akhirat. Jangan engkau berpikir hukuman atas dosa dan maksiatmu di dunia ini menjadikan engkau lepas dari hukuman sebenarnya. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya ya hukum adalah hukum Islam. Ya, Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dan selanjutnya adalah kalimat itu. Pada hari kiamatlah akan disempurnakan balasannya secara sempurna. Ya. Contohnya juga jamaah, apa jamaah? Ya. Orang-orang yang mati syahid akan diampuni segala dosanya, kecuali apa jamaah? Yang berhubungan dengan manusia. Apa jamaah? Hutangnya. Ya. 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 Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sibukkan diri kita dengan dunia, ia akan melalaikan kita kepada Allah. Jangan sibukkan diri kita kepada dunia hingga kita tamak dan rakus terhadap dunia, hingga kita lalai kepada akhirat kita. Ya. Semakin engkau dikuasai oleh hawa nafsu dunia, semakin engkau tidak sadar, engkau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berhati-hatilah dengan keadaan hatimu, karena sesungguhnya yang Allah inginkan pada diri kita adalah hati yang selamat. Hati yang selamat, ya. Ya, bismillah. Ya. Penuhilah dirimu dengan kesabaran. Penuhilah dirimu dengan selalu husnudzon. Penuhilah dirimu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lepas tolabul ilmi, karena itulah yang akan menegakkan kita di atas agama. Dengan ilmu kita tahu mana yang baik, mana yang benar. Dalam konten Abu yang terakhir jamaah, Abu sudah menyampaikan. Ya, perhatikan kalimat Abu di dalam konten Abu yang Abu post sebelum kajian ini. Perhatikan jamaah. Perhatikan, harus
harus pelan-pelan memperhatikannya. Jangan sampai salah persepsi. Hormatilah ulama. Hormatilah guru-guru kita. Wajib tidak menghormati jamaah? Wajib. Ya. Hormatilah ulama, hormatilah guru-guru kita. Kita bisa mengenal agama ini lebih dalam karena mereka. Ya. Maka kalimat selanjutnya yang Abu sampaikan, maka ikutilah mereka. Ikuti apa yang mereka ucapkan. Ikuti apa yang mereka lakukan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tinggalkanlah dan janganlah engkau ikuti. Bisa dipahami jamaah? Karena Rasulullah pernah bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka ilmu yang akan bisa menjadikan kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ya. Ya. Jamaah. Kita diperintahkan hanya untuk beribadah sesuai dengan syariat yang benar. Beribadah dengan berdasar Al-Quran dan As-Sunnah. Kita beribadah hanya untuk mengesahkan dan mentauhidkan Allah. Maka jamaah, jangan pernah kita ingkar kepada para ulama, para guru-guru kita. Karena jasa mereka, kita bisa mengenal agama ini lebih dalam lagi. Maka ikutilah mereka. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka lakukan, ikuti. Yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ikuti. Ikuti apa yang dia ajarkan. Ikuti yang mereka ucapkan. Ikuti yang mereka lakukan. Ya. Ya. Jamaah. Yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kebalikannya. Jangan pernah ikuti. Jangan pernah dengarkan. Jangan pernah ya ikuti, dengarkan apa yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka yang diikuti apa jamaah? Ya, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan mengikuti pribadinya. Tapi ikuti semuanya. Tapi yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tidak, tinggalkan. Ya. Bisa dipahami ya jamaah ya? Bukan kita tidak boleh mengikutkan, harus mengikuti. Tapi yang berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang tidak tinggalkan. Kalau ada perilaku-perilaku yang buruk, yang tidak sesuai, jangan ikuti jamaah. Ya. Ikuti yang benar saja. Yang baik dan benar. Bukan yang baik. Yang baik dan benar, harus baik dan benar. Jangan ikuti yang baik. Tapi ikuti yang baik, tapi yang benar. Itu yang diikuti. Karena banyak sekarang mengatakan, loh ini baik kok dilarang. Nah, tapi kalau tidak benar bagaimana? Bisa dipahami jamaah? Ya. Belum bisa. Ya. Abu ulangi ya. Ya, Abu ulangi ya jamaah ya. Hormati ulama. Hormati guru-guru kita. Wajib ya jamaah, tidak boleh kita tidak menghormati. Karena dari mereka kita bisa mengenal agama ini lebih dalam. Kita bisa membaca Al-Quran. Ya. Karena mereka. Ya. Ya. Karena mereka. Maka ikutilah apa yang dilakukan, yang dikatakan, ya, yang diajarkan mereka, yang berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tidak berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang mereka katakan, yang mereka ajarkan,
yang mereka sampaikan, yang mereka lakukan, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka jangan pernah dengar dan jangan pernah diikuti. Ya. Bagaimana kita bisa tahu yang dikatakan benar atau tidak? Maka pentingnya kita tolabul ilmi. Pentingnya kita tolabul ilmi. Ya. Agar kita tahu apa yang dikatakan itu benar atau salah. Bagaimana jamaah tahu apa yang Abu sampaikan ini benar atau salah? Maka ikatlah ilmu ini dulu. Catat ilmunya. Setelah selesai kajian ini, baru ditadaburi lagi. Benar nggak sih yang disampaikan Abu di surat Al-Baqarah 185 tadi, bahwasanya Allah akan berikan sempurna balasannya di hari kiamat? Ya. Maka dilihat jamaah. Oh, ternyata benar. Maka kalau itu sudah kebenaran, maka ikuti. Tapi kalau ada suatu kalimat yang Abu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tinggalkan itu. Maka pentingnya kita apa jamaah? Mengikat ilmu dengan tulisan dan mentadaburinya, karena tugas kita adalah mengamalkan dari ilmu yang kita dapatkan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah kita amalkan, tugas kita menyampaikan. Ya. Tugas kita menyampaikan dan bersabar di atasnya. Itu jamaah ya. Maka jaga diri kita. Jangan kita dikuasai kebodohan hingga kita tidak tahu kalau kita di dalam kesesatan. Ya. Ya. Janganlah kita dikuasai kebodohan hingga kita tidak tahu bahwasanya kita sedang dalam kuasa syaitan. Berhati-hati. Ya. Ya. Iya. Ya. Yang kita ikuti adalah yang kita ikuti apa jamaah? Yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Tugas ulama, tugas ustadz, kiai, guru adalah menyampaikan dan mengajarkan. Menyampaikan dan mengajarkan. Mengajak untuk kembali mentauhidkan Allah. Ya. Bukan ingin disanjung, bukan ingin balasan, bukan. Seseorang berdakwah itu ikhlas karena Allah. Bukan karena ingin banyak-banyakan jamaah, tidak. Ya. Walaupun di dalam majelis ini cuma ada 2 orang, 3 orang, maka Abu akan istiqomah. Walaupun cuma 2 orang atau 3 orang, nggak apa-apa. Yang penting sampaikan. Walaupun 1 ayat yang engkau ketahui. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, jamaah fokus ya. Fokus ya. Ya, bismillah. Ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Abu lanjutkan bagaimana kita bisa mengetahui hati yang sehat dan hati yang sakit, ya. Sebelum Abu lanjutkan, yang belum follow Abu silakan follow Abu. Di sebelah kanan sini ada tanda plus, silakan tanda plusnya. Bantu tap layar sebanyak-banyaknya ya. Yang belum follow Abu, sebelah kanan sini ada tanda plus, silakan follow Abu. Ya, sebentar lagi Abu lanjutkan pembahasan kita. Ya. Ya. Sabar saja ya jamaah ya. Ya, yang tidak berkepentingan jangan mengganggu saudara-saudaranya yang sedang ya ta'lim, ya, sedang ya belajar, yang sedang menuntut ilmu. Hargai mereka, ya. Ya. Yang suka apa jamaah mengganggu, jangan ganggu saudara-saudara kita, ya. Hormatilah, ya, toleransilah, ya. Ya. Ingat, ya, kita sebagai orang-orang yang beriman harus saling menjaga satu dengan yang lain, ya, bersaudara, ya jamaah.
Bismillah. Jangan ganggu. Ya. Apa yang Abu sampaikan, insya Allah sesuai dengan apa Al-Quran dan As-Sunnah yang Abu baca, yang Abu pahami, menurut pemahaman para sahabat. Ya. Jadi setiap apa yang Abu sampaikan pasti, ini loh dalilnya ini. Ya. Tidak keluar dari itu. Insya Allah. Ya. Jamaah. Ya. Insya Allah. Gak apa-apa. Ya. Kasihan yang ada di dalam majelis ilmu ini. Ya. Hargailah. Ya. Kalau tidak berkenan, gak apa-apa keluar dari majelis ilmu ini. Keluar gak apa-apa. Jangan masuk hanya mengatakan keburukan-keburukan. Ya. Sayangi lisanmu. Sayangi lisanmu. Ya. 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 Astaghfirullahaladzim. Baik ya jamaah ya. Baik ya jamaah. Abu lanjutkan ya jamaah. Ya, yang belum follow Abu silakan follow Abu ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Jamaah, mari kita ketahui jamaah ya. Mohon maaf ya karena sudah ya terlalu ya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, sudah ya, nggak apa-apa. Bismillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kalau kita ingin selamat jamaah, ya. Kalau kita ingin selamat, maka ketahuilah tanda-tanda hati yang selamat itu. Ya. Ya, ketahuilah tanda-tanda hati yang selamat itu. Kalau kita ingin selamat, ketahuilah tanda-tanda hati yang selamat, ya. Ketahuilah hati yang selamat. Yang pertama jamaah. Hati yang selamat itu adalah hati yang selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Hati yang selamat itu adalah hati yang selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Disampaikan oleh Ibnu Qayyim, ya. Hati yang selamat itu adalah hati yang mengutamakan hal-hal yang bermanfaat daripada hal-hal yang berbahaya. Hati yang selamat itu adalah hati yang mengutamakan hal-hal yang ya lebih maslahat daripada mafsadatnya. Ya. Jadi kalau ada yang apa? Ada panggilan sholat, hati yang selamat adalah mensegerakan sholat. Ya. Maka kebalikannya hati yang tidak selamat yang bagaimana? Hati yang menunda-menunda sholat. Bisa dipahami contohnya jamaah? Hati yang selamat adalah hati yang mensegerakan ketaatan kepada Allah. Hati yang tidak selamat adalah hati yang menunda-nunda ketaatan kepada Allah. Nah, sekarang kita bisa melihat nih dari satu tanda ini bagaimana keadaan kita. Ya. Bagaimana keadaan hati kita sesungguhnya sekarang jamaah? Kita bisa mengetahui sekarang bagaimana keadaan hati kita sesungguhnya saat ini. Sudah selamat belum? Sudah sehat belum hati kita? Kalau sudah ada panggilan sholat, kita langsung sholat, atau kita masih menunda-nunda sholat jamaah? Dari tanda hati yang sehat pertama saja, kita sudah tertampar. Kalau kita jamaah, kalau kita dalam TikTok saat kita lihat slide-slide ke atas, ada orang, hamba Allah yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran, kita lebih berlama-lama seperti itu, atau lebih berlama-lama melihat lagu-lagu musik-musik, atau melihat ya aurat. Lebih lama-lama mana? Ya. Hati yang sehat adalah hati seseorang yang selalu lama di atas ketaatan.
bukan berpaling dari ketaatan mendatangi kemaksiatan. Jamaah istighfar. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Ternyata hati kita belum sehat, jamaah. Hati kita masih penuh dengan kedustaan. Iman kita masih naik turun. Ya. Ya. Bagaimana melihat keadaan hati kita? Hidup di atas ketaatan itu menjadikan hati kita sehat. Menuntut ilmu syar'i, ya, belajar Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah jalan, ya, menjadikan hati kita sehat. Mentadaburi Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca sirah, buku-buku yang bermanfaat, menolong orang. Ada orang jatuh di jalan, bukannya cuma dilirik saja, ya, bukan Anda nyelonong langsung aja jalan, seperti tidak peduli untuk menolong saudara kita. Jamaah, hati yang sehat adalah hati yang selalu peka atas kepentingan akhirat. Hati yang sakit, hati yang tidak selamat adalah hati yang lalai atas kepentingan akhirat, hanya berpikir apa, jamaah? Kepentingan dunia. Ya. Hanya untuk kepentingan dunia. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Maka dikatakan Ibnu Qayyim, hati yang sakit adalah hati yang mengutamakan kebalikannya. Hati yang sehat selalu mengatakan melakukan sesuatu amalan hati hingga amalan tubuh yang bermanfaat buat akhirat. Kalau hati yang sakit, kebalikannya adalah hati yang selalu mengutamakan amalan dunia, ya, yang tidak bermanfaat buat amalan akhirat. Dan jelas amalan dunia yang tidak bermanfaat buat amalan akhirat adalah amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dosa dan maksiat, ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya. Tentu, jamaah. Maka mari jamaah manfaatkanlah sisa usia kita ini hanya untuk menjadikan hati kita sehat, hati kita selamat, hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan selamat. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati yang sakit itu adalah hati yang selalu melakukan sesuatu yang membahayakan hatinya, yaitu dosa dan maksiat itu. Karena tidak ada kebaikan yang akan diberikan kepada hati kita atas dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bukan diberikan cahaya, tapi memberikan kegelapan pada diri kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, lebih suka melakukan hal yang haram, lebih suka melakukan hal-hal yang subhat, lebih suka meladeni syahwat. Ya. Bukan menambah sesuatu untuk menambah kekuatan iman kita. Ya. Ingkar, lalai, pura-pura buta, pura-pura tuli atas apa yang Allah peringatkan kepada kita. Ya. Salah satunya apa? Ia melakukan dosa dan maksiat. Ya. Melihat zina itu adalah kenikmatan, padahal dosa besar. Sudah jelas di dalam Al-Quran disampaikan, jangan dekati zina. Tapi yang terjadi apa? Banyak orang yang merasakan zina itu adalah kenikmatan, padahal itu adalah dosa yang sangat besar. Sudah jelas dalam Al-Quran, wala taqrabu zina. Janganlah engkau dekati zina.
Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua jamaah. Ya. Yang kedua jamaah yaitu orang-orang yang hatinya sehat, tandanya adalah orang-orang yang mengutamakan akhirat daripada dunianya. Ya. Orang-orang yang mengutamakan akhirat daripada dunianya. Itulah tanda-tanda hati yang sehat. Ibnu Qayyim juga mengatakan, dan termasuk tanda-tanda hati yang sehat adalah berpindah dari dunia ini hingga singgah di akhirat dan diam di dalamnya. Menandakan bahwasanya dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Pasti dunia ini akan kita tinggalkan. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah bersabda, hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disampaikan jamaah? Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing, seorang musafir. Bagaimana sih jamaah kalau kita orang asing di tempat yang asing bagi kita? Kita tidak mau macam-macam. Kita hanya kepingin cepat pulang. Maka kita hanya ingin mengambil sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk kita pulang. Itu orang asing. Ya, sepak bola, kepingin dia main di Indonesia, ingin mendapatkan ya cuma untuk sepak bola saja. Habis itu dia pulang membawa bekal dari sepak bolanya. Karena bermanfaat bagi pulangnya. Itu jamaah. Itulah orang asing. Orang yang musafir. Ya. Dan persiapkan dirimu termasuk orang-orang yang menjadi penghuni kubur. Menyampaikan bahwasanya memang kita itu pasti akan mati. Ya. Pasti kita itu pasti akan mati. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Umar pernah mengatakan, jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu pagi. Jika engkau ada di pagi hari, janganlah engkau menunggu sore hari. Pergunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan pergunakan waktu hidupmu sebelum matimu. Pergunakan apa? Mengutamakan akhirat daripada dunia. Bahwasanya Rasulullah juga pernah bersabda, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hiduplah di dunia bagaikan orang asing. Hiduplah di dunia seperti engkau bersinggah di bawah pohon dari teriknya matahari. Setelah teduh engkau akan pergi. Di dalam riwayat yang lain disampaikan, hiduplah di dunia seakan-akan engkau akan mati. Ya, Abu selalu mengingatkan, kalau kita tahu besok kita akan mati, apa yang kita lakukan saat ini jamaah? Mau bermaksiat? Mau melakukan dosa dan maksiat? Tidak. Pasti cuma berzikir, sholat tobat. Berzikir, sholat tobat, sholat 5 waktu, berzikir, sholat tobat. Untuk apa? Karena kita tahu besok mau meninggal, gitu jamaah. Karena kita tahu besok mau meninggal. Maka apa yang kita lakukan? Selalu mendekat. Karena kita tidak tahu kapan maut kita, maka waspadalah dengan waktumu, karena tidak tahu sampai kapan waktumu habis. Maka manfaatkan waktumu, hidupmu, sebelum datang matimu. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus mengakui jamaah, bahwasanya dunia ini akan kita tinggal, benar atau tidak jamaah? Dunia ini akan kita tinggal atau tidak jamaah? Akhirnya apa yang kita banggakan atas dunia ini? Kalau sesungguhnya dunia ini akan hancur. Saat kita mengimani hari akhir, dunia ini akan hancur. Apa yang kita banggakan kepada dunia ini?
Sedunia ini akan kita tinggalkan. Ya, tujuan hidup kita itu bukan dunia, jamaah. Kita hanya sesaat di dunia ini, jamaah. Ya, rumah kita itu akhirat, kekal kita di sana, jamaah. Ya. Maka lihatlah, jelaslah jamaah, sadarlah. Ya. Sekarang, pada diri kita saja, jamaah. Saat kita kehilangan orang tua kita bersedih, ia bersedih, Abu. Ya. Kita mengantarkan ke kuburnya, iya saya mengantarkan ke kuburnya, Abu. Setelah itu, harta orang tuamu yang katanya milik orang tuamu itu, apakah tetap jadi milik orang tuamu? Menjadi milikmu. Apakah engkau setiap hari datang kepada orang tuamu? Tidak. Setelah itu, engkau akan menjalankan kehidupanmu hingga engkau melalaikan orang tuamu. Yang biasanya bertemu orang tua setiap hari, ya, engkau hanya menjenguknya, ya, boro-boro seminggu sekali, sebulan, bahkan 6 bulan sekali, menjenguk orang tua di kuburnya, ziarah. Jamaah, sadarilah, lama-lama itu kita akan apa, jamaah? Ya, lama-lama itu kita akan dilupakan, jamaah. Kita kerja keras, ya, mendapatkan rumah yang besar. Ya, saat nanti anak-anak kita meninggal dan anak-anak kita akan menjadi ahli waris yang dulu kita beli dengan susah payah tetesan keringat karena harus dibagi 3 contohnya, maka rumah itu harus dijual agar bisa dibagi 3. Yang kita usahakan tetesan keringat untuk membeli rumah yang sebesar itu, ternyata saat nanti kita sudah meninggal, ya, bahkan wasiat apa warisan itu akan segera dibagikan. Bagaimana membagi 3 rumah? Maka rumah itu pasti akan dijual. Apa yang kita usahakan itu seperti sia-sia saja. Karena memang bukan milik kita. Ya. Maka warisan terbaik bagi diri seseorang untuk anak cucunya adalah agama yang benar. Maka agama, iman, itu adanya di mana? Di dalam hati. Tidak bisa dibagi-bagi, jamaah. Setiap manusia mempunyai keimanannya sendiri. Dan kita bisa beriman, ya, karena didikan orang tua kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah